Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Asfia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris akan menceritakan sedikit dari buku 4, yaitu Syariah Aswaja An-Nadia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung atau tidak sekaligus. Disampaikan kepada umat manusia menurut kebutuhan, kepentingan, kondisi serta situasi yang berbeda-beda. Di dalam Al-Quran diturunkan di Mekah, Madinah, dan sekitarnya sejak 15 abad yang lalu dengan cara disebarluaskan dan diwariskan kepada umat Islam dengan segala persamaan dan perbedaannya untuk sepanjang zaman dengan perubahan dan perkembangannya. Saat Rasulullah masih hidup, umat manusia mendapatkan ajaran langsung dari beliau atau dari para sahabat yang datang ketika beliau menyampaikan ajaran tersebut. Ketika beliau wafat, sahabat termasuk 4 khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali menyampaikan ajaran tersebut kepada generasi berikutnya. Dengan perkembangan zaman, dengan masyarakat yang kian dinamis, persoalan baru yang dihadapi oleh para manusia. Yang persoalan tersebut tidak terdapat jawaban yang teguh dari Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk mengetahui atau ketentuan tersebut, maka diperlukan upaya berijtihad. Sesungguhnya, ijtihad juga sudah dilakukan oleh sahabat ketika Rasul masih hidup. Di antara tokoh yang mampu berijtihad dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terdapat yang ijtihadnya kuat. Bukan hanya mampu berijtihad sendiri, namun juga dapat menciptakan pola pemahaman tersendiri terhadap sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pola pemahaman ajaran Islam lihat para mujtahid lazim disebut dengan madhab. Madhab sendiri memiliki pikir, jalan pemahaman atau pola pemahaman. Dengan sistem bermadhab, ajaran Islam dapat dikembangkan, disebarluaskan dengan mudah kepada lapisan umat manusia atau umat Islam, dari yang paling awam sampai yang paling alim sekalipun. Nah, madhab itu ada 4. Kenapa harus 4 madhab? Karena di antara madhab bidang fikih yang paling berpengaruh adalah yang 4 tersebut, yang menjadi panutan warga Nahdliyin, yaitu yang pertama Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit atau yang biasa disebut dengan Imam Hanafi. Yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas yang biasa disebut Imam Maliki. Yang ketiga yaitu Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang biasa disebut Imam Syafi'i. Yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hambal, biasa disebut Imam Hambali. Memilih 4 madhab, yaitu kualitas dan keilmuan mereka sudah masyhur. Dan keempat imam tersebut merupakan imam mujtahid mutlak mustaqil, yaitu imam mujtahid secara mandiri menciptakan manhaj al-fikr, proses dan prosedur istinbat di seluruh perangkat yang dibutuhkan. Dan keempat imam tersebut mempunyai murid yang secara konsisten mengajarkan dan mengembangkan madhabnya yang didukung oleh buku induk yang masih terjamin keasliannya. Dan ternyata keempat imam tersebut mempunyai mata rantai atau jaringan intelektual di antara mereka, yang artinya keempat imam tersebut saling berhubungan. Keempat imam madhab tersebut mempunyai sikap tawadu dan saling menghormati. Kebesaran dan popularitas masing-masing tidak mempengaruhi sikap dan perilaku akhlakul karimah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.